Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, Bitcoin akhirnya kembali lagi ya, berada di 70.000 dolar, bahkan 71.000 dolar ketika saya merecord video kali ini. Sahabat Black Cuan, yang ingin saya bicarakan kali ini adalah dengan naiknya si Bitcoin, bagaimana dengan altcoins. Dan pertanyaan dengan tema video kita kali ini adalah, apakah masih menarik seperti itu untuk sektor GameFi di sini dalam narasi kripto dalam bull run 2024-2025 ini, dan akan kita jelaskan beberapa altcoins yang sudah Black Cuan posisikan diri ya di sana untuk kita bahas di video kali ini. Tetapi yang pertama di sini saya ingin menampilkan kepada sahabat Black Cuan beberapa berita sebelumnya mengenai Bitcoin, Ethereum ataupun narasi lainnya. Baik sahabat Black Cuan, yang pertama adalah mengenai Bear and Bull Index di sini per 28 Maret 2024. Ini untuk sentimen ya. Sentimennya di sini Bitcoin itu bullish, Ethereum itu bullish. Dan akan kita jelaskan kenapa Ethereum ini juga ikutan bullish. Sementara Fear and Greed itu berada di 80% extreme greed sahabat Black Cuan. Dan Bitcoin halving kita tunggu tinggal 23 hari lagi. Dan yang menariknya adalah ini dari Larry Fink. Saya setel sebentar ya. Look, I'm very bullish on the long-term viability of Bitcoin. I was going to say, did that surprise you? That surprised me how much that's Really? gone up. I mean, look, it is. We're creating now a market that has more liquidity, more transparency, and I'm pleasantly surprised, and I would never have predicted it before we filed it, that we were going to see this type of retail demand. So you thought you'd do good. Yeah. Jadi sahabat Black Cuan, seperti dikatakan oleh Larry Fink di sini bahwa dia itu bullish long terms kepada Bitcoin, dan dia tidak menduga sebelumnya, bahkan tidak memprediksi bahwa terjadinya lonjakan liquidity yang besar sekali di dalam Bitcoin ETF-nya mereka. Dan selain itu dia juga mengatakan ya bahwa ETF ini adalah yang tercepat pertumbuhannya daripada ETF yang lainnya. Apakah sahabat Black Cuan setuju? Apabila kalian setuju, kalian komen di bawah ini seperti apa pendapat kalian mengenai perkembangan Bitcoin ke depan ini sahabat Black Cuan. Karena kalau kalian lihat di sini mengenai volume yang masuk ke dalam pasar ini, ke dalam crypto market ini sahabat Black Cuan, ini yang warna hijau di sini yang ditampilkan oleh Ali chart di sini, ini merupakan positif 30-day capital inflow dalam bentuk dolar yang masuk ke dalam market ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu, kenaikan inflow di dalam crypto market ini menjadi penanda bahwa ini akan panjang pergerakannya. Dan saya ingatkan juga bahwa kemungkinan besar terjadi volatilitas, yaitu di dalam bull run itu 10%, 20% itu adalah hal yang sangat wajar terjadi volatilitas seperti itu di bull market. Yang menjadi permasalahannya adalah ketika kita terganggu, tergoyang oleh FUD yang datang dari pemikiran-pemikiran bearish yang ada di luar sana yang menginginkan terjadi short di Bitcoin tersebut sahabat Black Cuan, dan ketika kita menjual malah harganya jadi terbang tinggi. Baru aja kita jual, setelah sekian lama kita menunggu, malah dia harganya terjadi kenaikan lagi. Oleh karena itu sahabat Black Cuan, menurut Stock Money Lizard di sini ada banyak FUD yang disebarkan sekarang ini, dan mereka ini vokal sekali menyebutkan tentang terjadinya crash di Bitcoin ini. Sementara dari sini justru akan terjadi semacam strong leg up kepada harga si Bitcoinnya sendiri sahabat Black Cuan. Oke, dan salah satu bagian dari dalam games kita itu kadang-kadang kalau kita main video game itu ya, biasanya rajanya atau bosnya itu yang terakhir akan kita hadapi setelah kita melewati obstacle-obstacle yang di bawah-bawah. Kemudian kita berhadapan dengan si bosnya, si rajanya di sini. Dan salah satu di sini yang merupakan analogi menarik adalah mengenai Grayscale. Grayscale ini ketika dia sudah selesai nanti ini jual barang ini sahabat Black Cuan, maka kita akan lihat bahwa minimnya para penjual nanti itu yang akan menyebabkan big entity atau entitas besar ini akan mengakumulasi Bitcoin itu secara besar-besaran. Jadi GBTC is the final boss. Jadi kita tunggu bos terakhir ini dikalahkan di dalam market ini sahabat Black Cuan. Dan dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa kesabaran itu adalah salah satu poin yang paling penting ketika kita menghadapi bull market. Dan selain kita akan menghadapi halving yang sebentar lagi, yang merupakan salah satu katalis besar di dalam perkembangan harga si Bitcoin ini, kita juga mendapati satu narasi yang terbaik di sini, atau kita bisa bilang ya, ini perkembangan ataupun update yang luar biasa dari Google di sini, di mana mereka ini telah mengindekskan Bitcoin ke dalam search engine data mereka. Dan dalam hal ini sahabat Black Cuan, kita tidak lupa ada semacam
rocky relationship di sini antara Google dengan si Bitcoin ataupun aset-aset kripto lainnya. Pada umumnya itu terjadi di tahun 2018 ketika mereka ini ketika memban semua iklan-iklan yang berkaitan dengan Bitcoin ataupun kripto, dan di Januari 2024 akhirnya mereka menerima iklan Bitcoin lagi, dan saya yakin ada BlackRock yang berperan penting di belakang semua ini. Karena tidak mungkin sekelas Google ini bisa lunak seperti itu, atau mungkin juga ini kemungkinan yang saya katakan bahwa akhirnya Google ini melihat, wah ini nggak bisa dibendung lagi nih si Bitcoin. Seperti itu sahabat Back Cuan. Dan sebelum kita ke narasi game, ada salah satu di sini yang ingin saya tampilkan. Kita sudah bicara di beberapa video sebelumnya bahwa sekarang ini pun dari official account Twitternya toko kripto ya, atau di X itu, dia menyampaikan hal yang menarik seperti ini. Sahabat Back Cuan mungkin ya yang belum menyimpan atau screenshot gambar ini dari Kalimasada yang merupakan akademi kripto itu sahabat Back Cuan, profesor yang jenius menurut saya di sini, bahwa di kuartal kedua tahun ini itu akan terjadi semacam pergerakan yang luar biasa besar itu di dalam narasi RWA, Real World Asset di sini, dan mereka sudah memberikan timeline di sini sahabat Back Cuan di kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Dan khusus kuartal kedua ini, token-token di dalam narasi RWA itu punya peran penting ataupun punya spike yang akan terjadi di dalam koin-koin tersebut. Dan di sini memang ya, mereka ini masih belum listing Ondo di sini sahabat Back Cuan untuk di toko kripto, tetapi ada 10 aset yang mereka sudah punya, dan 10 aset tersebut berada di dalam RWA. Sahabat Back Cuan bisa langsung ke official akunnya mereka di sini di X ya untuk toko kripto. Oke, dan semoga sahabat Back Cuan sudah punya ya pilihan masing-masing selain dari yang 10 itu, mungkin kan bisa saja ada di exchange lainnya juga seperti itu sahabat Back Cuan. Kemudian berkaitan dengan Ethereum ETF di sini ada dari Well di sini dikatakan bahwa BlackRock CEO ini masih confident dengan Ethereum ETF. Kemudian kita tahu juga bahwa ada Fidelity yang juga sudah mengajukan untuk spot ETF di Ethereum tersebut sahabat Back Cuan. Jadi confidence di dalam market Ethereum ke depan ini menjadi sangat luar biasa menurut saya. Dan yang paling kita tunggu di sini adalah bukan hanya di Ethereum-nya sendiri yang akan terjadi kelipatan-kelipatan ke depan ini, tetapi sahabat Back Cuan, koin-koin yang berada di dalam ekosistemnya Ethereum itu yang saya yakin sekali akan terjadi kenaikan apabila ini terjadi. Kemudian sahabat Back Cuan, mengenai token-token GameFi di sini, apakah narasi tersebut masih menarik di tahun 2024-2025 ke depan ini? Menurut saya di sini sahabat Back Cuan bahwa koin-koin GameFi ini memang sekarang ini ada semacam cooldown lah, konsolidasi di harganya karena adanya narasi-narasi lain yang sekarang ini sedang hype. Akan tetapi ketika dia terjadi rotasi-rotasi, maka disitulah para token-token game ini akan punya peluang untuk melipatkan dirinya lagi. Dan dalam hal ini saya tetap bullish di dalam token-token GameFi di sini, meskipun akan muncul pertanyaan ketika dia tidak gerak-gerak di sini, oh apakah ini narasi game ini sudah mati atau dia sudah mulai ditinggalkan? Menurut saya tidak sahabat Back Cuan. GameFi ini akan punya tempat karena dia yang paling dekat dan paling sederhana, gampang untuk dipahami mengenai aset-aset kripto ini, dan penggunaannya itu lebih praktis. Jadi kalau kita main game, oh ini koinnya, oh ini kita pakai token di sini. Maka dalam hal itu saya menganggap bahwa itu adalah narasi yang cepat dipahami karena banyak gamers juga di luar sana sahabat Back Cuan. Dan untuk si GameFi di sini kalau kita lihat ya mengenai total market cap-nya saja di sini hanya 30 billion sahabat Back Cuan. Kalau kita bandingkan dengan salah satu aset yang berada di dalam 10 besar di sini, masih kalah dari Dogecoin yang sekarang ini total market cap-nya saja 31 billion. Sahabat Back Cuan, apabila nanti ini sudah mulai gerak semua token-token di sini, masa sih 30 billion ini akan tetap seperti ini gitu kan? Dan bagaimana ke depan ini ketika uang besar itu mulai masuk lagi lebih banyak ke dalam Bitcoin ini ataupun ke dalam aset-aset kripto terutama yang GameFi di sini, saya membayangkan kelipatan-kelipatan X itu yang akan terjadi kepada token-token game di sini. Dan salah satu yang saya pantau juga di sini adalah Gala Games yang per hari ini saja itu sudah terjadi kenaikan yang luar biasa bagus ya untuk Gala Games di sini sahabat Back Cuan. Ini per 24 jamnya dia. Kemudian untuk yang 7 hari belakangan ini luar biasa juga ya untuk si Gala Games ini, meskipun harga Bitcoin sempat turun tetapi dia tetap stabil.
harganya. Ya memang dia terjadi penurunan, tetapi menurut saya itu adalah area-area orang-orang buy the dip kepada si Gala di sini. Kemudian token yang berikutnya adalah ini yang baru. Kalau yang Gala itu kan dia sudah melewati bull runs di 2021. Sementara untuk Pixel di sini yang berada di dalam jaringannya Ronin sini sahabat Black Cuan, ini semacam hidden gems menurut saya di sini si Pixel di sini. Yang kalau kita perhatikan di sini sahabat Black Cuan, ketika saya record pertama kali dia berada di 0,5 dan di situ juga Black Cuan masuk ya di 0,5, kemudian dia terjadi kenaikan sampai di level $1 dan dia terjadi koreksi, kemudian terjadi konsolidasi seperti ini berada di area-area 0,6, 0,7, 0,8 dolar seperti itu, dan saya yakin itu adalah area-area orang-orang ini mengakumulasi untuk games ini sahabat Black Cuan. Jadi modelnya itu seperti ini logikanya ya. Membeli token game ini ketika harganya masih di bawah dan ketika narasinya ini belum hot lagi di sini, maka itu seperti kita pasang perangkap ya, kita tunggu aja kapan dia kena gitu kan. Akan tetapi sahabat Black Cuan, saya juga tetap ingatkan di sini bahwa ini sifatnya sangat-sangat spekulatif ya. Artinya saya tidak punya crystal ball di sini, tetapi saya punya adalah conviction mengenai aset-aset ini akan punya pergerakan yang bagus ke depan ini sahabat Black Cuan. Oleh karena itu memang dituntut kita ini secara pribadi untuk tetap melakukan riset secara mandiri dalam hal ini. Kemudian Ronin yang merupakan infrastruktur dari aksi Infinity ataupun Pixel di sini, itu tampaknya juga punya kekuatan yang luar biasa di sini, dan ke depan ini pun Ronin masih punya ruang untuk bergerak lebih tinggi lagi kenaikannya sahabat Black Cuan. Kalau kita perhatikan dalam setahun belakangan ini saja luar biasa kan, Ronin ini bergerak dari kisaran di bawah $1 0,4 dan sekarang sudah berada di $4. Itu sudah lebih dari 10x pergerakannya itu sahabat Black Cuan. Kemudian kenapa Ronin ini akan bergerak lebih bagus lagi ke depan ini? Kalau kita melihat data yang terbaru di sini dibagi oleh BM Trades di sini, bahwa King of Gaming Chains ini adalah si Ronin, karena dia mencatatkan dirinya sebagai top blockchain with the highest active gamers in 30 days. Di dalam 30 hari belakangan ini dia berada di peringkat pertama di sini, diikuti oleh Polygon Matic di sini, kemudian BNB Chains dan token-token lainnya. Dan untuk Ethereum sendiri ini berada jauh sekali di sini sahabat Black Cuan. Tetapi saya tetap optimis untuk Ethereum-nya di sini, terutama untuk token-token yang ada di dalam jaringannya si Ethereum tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah Super First sahabat Black Cuan. Super First di sini ketika kita membicarakannya itu masih berada di kisaran $0,1 dan sudah terjadi kenaikan ini lebih dari 10 kali lipat juga untuk Super First di sini. Dan kenapa dia menarik adalah karena banyaknya partnership yang terjadi di Super First di sini sahabat Black Cuan. Kita bisa perhatikan yang terbaru di sini dalam 22 jam terakhir ini adalah dia berintegrasi dengan Injective di sini untuk membawa DeFi ke dalam super chains mereka, dan ini merupakan infrastruktur gaming di mana banyak games itu dibangun di dalam jaringan di sini, dan dia mendukung banyak games juga di sini sahabat Black Cuan. Dan salah satu yang terbarunya adalah Swapnels, kemudian ada Wilder Worlds, dan kerjasama dia juga ada dengan Immutable, Altura, Polygon, Merit Circle atau BEAM di sini. Jadi luar biasa untuk Super First di sini sahabat Black Cuan, karena kalau kalian perhatikan ya, token-token seperti ini yang berkembang terus, yang punya partnership terus seperti ini sahabat Black Cuan, itu punya peluang untuk berkembang semakin besar ke depannya karena banyak yang menggunakan juga token-token seperti ini sahabat Black Cuan. Jadi para gamers di luar sana itu tentu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan apabila mereka juga memiliki token Super First di sini, karena mereka dimanjakan seperti itu, baik di dalam stakingnya ataupun dalam pembelian aset-aset tertentu di dalam game tersebut sahabat Black Cuan. Jadi, secara kesimpulan saya di sini mengenai token GameFi di sini, itu masih punya narasi yang sangat-sangat positif untuk bull market kali ini. Dan apabila kalian ingin melihat token-token GameFi lainnya yang sudah kita bahas, kalian bisa lihat di beberapa video di sini, sahabat Black Cuan. Baik, sahabat Black Cuan, terima kasih telah menonton dan harap diingat, this is not financial advice. Tetap melakukan riset kalian secara mandiri. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.